Anda kembali di One on One bersama Anggia. Kita lanjutkan perbincangan dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Pak Fadlizon. Pak Menteri, kalau bicara proses, tadi Anda menyebutkan melibatkan 100 orang sejarawan. Ya, sudah sejauh lebih. mana? Ini kan Mei, Juni, Juli, Agustus tinggal berapa bulan lagi. Anda berencana untuk merilis revisi sejarah baru di bulan Agustus. Ya, sebenarnya updated version gitu ya. Jadi ada yang ditambah mungkin, ya tergantung para sejarawan. Jadi sejarawan ada yang ditambah, ini, ada yang dikurangi nggak? Ya, belum tahu. Oke. Ini saya juga belum lihat dan Oke. mereka kan memang sudah terbagi kepada keahliannya masing-masing. Jadi perguruan tinggi, doktor, profesor, ya mereka yang memang ahli di bidangnya. Jadi ini bukan ditulis oleh aktivis atau oleh mereka yang terlibat di dalam kepentingan partai atau segala, nggak ada. Jadi sejarawan itu ya tentu ada metodologi, ya meskipun metodologi bisa macam-macam dan tentu berdasarkan kepada satu dasar yang kuat, evidence, ya artefak Bukti, dan lain-lain, fakta, bukti, ya. Persepsi juga kita harus pertimbangkan. Ya, pasti, pasti. Dan selalu kan dalam berbagai peristiwa perspektif itu bisa berbeda-beda. Itu saya kira hal yang biasa. Nah, ini tadi Pak Menteri menyebutkan bahwa melibatkan banyak sejarawan, tapi ini juga menuai kritik juga dari sejarawan. Kalau kita bisa tampilkan di sini, kritik sejarawan menyebutkan bahwa katanya sejarah resmi biasa ada di negara otoriter. Karena idealnya katanya sejarah itu direvisi ulang oleh para sejarawan saja, tidak muncul secara resmi dari pemerintah. Karena ini kan dari Kementerian Kebudayaan ya. Jadi seolah-olah ini karena ada direktorat yang namanya sejarah dan museum. Kalau oleh sejarawan terus siapa yang mau mengampu? Yang mengerjakan juga sejarawan. Nah ini sejarawan dari mana saya nggak tahu. Nah kita melibatkan seluas-luasnya sejarawan-sejarawan itu. Saya sendiri adalah juga seorang sejarawan, doktor saya di bidang sejarah. Dokter sejarah. Nah, dan saya kira biasa itu sejarah itu ditulis. Kalau tidak ada yang resmi, terus sejarah apa? Kalau masing-masing orang menulis sejarahnya sendiri, ya. Jadi tetap negara itu membuat government dan itu berdasarkan tentu fakta-fakta, berdasarkan artefak, berdasarkan bukti-bukti dan ditulis oleh sejarawan. Jadi kekhawatiran bahwa mungkin nanti akan ada part of sejarah yang dihilangkan itu nggak perlu ditakutkan. Ya misalnya apa? Ini kan mungkin biasanya ya ada ketakutan yang tidak perlu atau apa gitu ya. Saya tidak melihat ada kekhawatiran apa di dalam sejarah itu. Sejarah itu harus kita buka. Kalau mau ada perdebatan ya diperdebatkan berdasarkan fakta pada bagian mana. Walaupun saya tahulah orang-orang yang mau ngomongin itu kira-kira di bagian mana. Gitu. Arahnya kemana? Arahnya kemana? Ada menghilangkan mungkin peristiwa-peristiwa tertentu begitu Pak Menteri katanya. Tapi nggak misalnya sampai peristiwa soal PKI gitu ya. 48 ya PKI memang memberontak di tahun 48 itu. Masa kita mau ubah? Itu fakta-fakta aja mereka pelanggaran sendiri. apa HAM dan lain-lain tidak akan tahun dihilangkan. 65 PKI memberontak ya memang memberontak PKI tahun 65. Ya itulah rukunnya komunis yang memberontak. Ya kan begitu. Jadi justru ada pihak-pihak yang kadang-kadang mau membelokkan sejarah dan lain-lain. Dan itu sudah ditulis di dalam buku-buku sejarah sebelumnya. Oke, sekarang ini apakah juga masih ada pihak-pihak yang ingin membelokkan sejarah itu? Ya, saya kira kalau Anda melihat dengan penolakan revisi atau menulis ulang sejarah kita kan ini, di negara yang demokrasi ya, jadi nggak ada masalah perbedaan-perbedaan pendapat itu. Dan tentu saja harus berdasarkan fakta, yang tidak boleh itu tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan argumentasi yang kuat. Pak Menteri, kalau ada juga yang menyebutkan bahwa penulisan sejarah ini katanya ada kaitan dengan wacana gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto, ada kekhawatiran seperti itu? Kalau gelar pahlawan kepada Pak Harto, itu kan wacana yang sudah lama. Saya sendiri dari dulu secara pribadi ya, termasuk yang mengusulkan harusnya Pak Harto itu dari dulu sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Karena Pak Harto itu sangat berjasa, terutama yang tadi itu dalam serangan umum 1 Maret, terlibat di dalam mempertahankan negara Republik Indonesia secara fisik. Waktu di zaman PDRI itu, atau agresi militer Belanda yang kedua itu, dikatakan oleh Van Rooyen di New York itu, Indonesia sudah tidak ada, pemimpin sudah ditangkap, Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim sudah ditangkap, rakyatnya tidak ada perlawanan, wilayahnya sudah dikuasai, Indonesia cease to exist, Indonesia sudah tidak ada lagi. Nah, muncullah perlawanan PDRI, Jenderal Sudirman, kemudian laskar-laskar kita, TNI kita, dan rakyat kita itu melakukan
serangan-serangan, belasan kali serangannya. Kemudian dihimpun dalam serangan umum 1 Maret tahun 1949 itu. Dan berita ini sampai ke New York dan menjadi bahan bagi para diplomat kita yang dipimpin oleh sebagai bentuk Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Dan dunia melihat Indonesia masih ada. 6 jam Jogja diduduki oleh pasukan kita. Itu menunjukkan bahwa Indonesia masih eksis. Ya. Ini contoh yang kuat. Belum lagi operasi sebagai komandan operasi Mandala, pembebasan Irian Barat, dan saya kira banyak. Pak Harto jasanya banyak sekali, besar. Kita tunggu nanti ya, seperti apa kira-kira naskah revisi narasi sejarah baru dari Menteri Kebudayaan kita. Ya, ini yang tadi saya omongin belum tentu ada juga, karena ini kan highlights ya. Tapi ada outline-nya ada ya secara garis luas kerangkanya seperti apa. Dan nanti kan saya kira itulah yang kemudian bisa didetailkan dalam berbagai macam buku dan sebagainya. Tapi kalau kita mau menulis sejarah yang lengkap mungkin harusnya bukan 10 jilid, 12 jilid, bisa 100 jilid. Beratus-ratus, gitu. panjang Tidak selesai-selesai. Okay. Indonesia ini luar biasa. Oke, Indonesia luar biasa, termasuk juga dengan kebudayaannya. Usai jeda One on One bersama Anggi akan kembali kita bahas bagaimana kira-kira rencana Ibu Kota Budaya Dunia yang digagas oleh Menteri Kebudayaan. Sesaat lagi.